got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wearing that thing. Bitches on my line, and you know. Halo semua, perkenalkan, nama saya Magdalena Melanserianere dengan NIM 230114047 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerak dan pesawat sederhana. Selamat menyaksikan. Gerak adalah suatu perubahan tempat kedudukan suatu benda dari tempat awal. Suatu benda dikatakan bergerak bila benda itu berpindah kedudukan terhadap benda lainnya. Macam-macam gerak. Gerak dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama berdasarkan lintasannya. Berdasarkan lintasannya, gerak dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama garis lurus, yaitu gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua gerak lengkung, yaitu gerak suatu benda yang bergerak pada lintasan melengkung. Yang ketiga gerak melingkar, yaitu gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Yang kedua berdasarkan kecepatannya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama gerak lurus beraturan atau GLB, gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap setiap saat. Yang kedua gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya berubah setiap saat. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah dari suatu gaya. Sebuah pesawat sederhana menggunakan satu gaya kerja untuk melawan satu gaya beban. Jenis-jenis pesawat sederhana. Yang pertama tuas. Tuas adalah alat untuk mengangkat benda yang berat. Tuas terdiri atas 3. Yang pertama ada tuas golongan 1. Pada tuas golongan 1, titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Contoh tuas golongan 1 adalah gunting. Pada bagian gagang ini disebut dengan titik kuasa. Pada bagian tengah ini disebut dengan titik tumpu dan pada bagian ujung ini disebut dengan beban. Tuas golongan 2. Pada tuas golongan 2, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Tuas golongan 3. Kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Yang kedua, bidang miring. Bidang miring adalah alat bantu yang permukaannya dibuat miring sehingga kedua ujungnya memiliki ketinggian yang berbeda. Yang ketiga, katrol, yaitu alat pengangkat pada porosnya. Katrol dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama katrol tetap. Adalah katrol yang dipasangkan pada tempat tertentu dan tidak dapat berpindah. Kedua, katrol bebas. Katrol bebas adalah katrol yang dapat berpindah tempat. Ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk adalah katrol yang tersusun atas beberapa katrol. Yang keempat, roda berporos, yaitu roda yang dihubungkan dengan poros roda yang berada di titik temu jari-jari roda. Thank you.